Selamat datang di dunia Piomongan. Baraya dipersilahkan untuk ngurusin hidup orang lain. Piomongan, karena hidup seperti hajat. Hade goreng tetap Piomongan. Bu, mungkin ibu tahun ini kurang berseri-seri ya bu. Jangan masalah ngomong si ibu teh dah. Bu Sri Mulyani, mohon izin sebelumnya. Mohon izin lagi. Alah, kemarin ngomongkan menteri ya beb. Tapi dah, muncak apa ibu salah bener maksudnya salah penyampaian gitu. Jadi teh salah penangkapan teh. Penangkapan. Jadi tewak. Sian. Kela. Jadi kieu kamari teh Ibu Sri teh nyarios cenah kieu nya. Ieu pajak tong sok rarudet lah cenah gitu. Intinya kumaha mun ibu ngomong ke bahasa Sunda mah gini ya, satu BM nih lari we kalian mah nya satu pajak teh memang ada haknya cenah gitu. Jangan pada gara rujrud ya pajak teh memang Bu sebagai bangsa Indonesia kita juga menyadari wajib pajak gitu. Tapi maksudnya ada beberapa pajak yang nampaknya tidak masuk logika, nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan kehidupan dunia ini, kehidupan Indonesia ini kerja tidak sesuai lah gitu. Nah gitu aja dipajakan yang kayak gitu gening Bu, maksud kita mah Bu. Ini bener punten banget. Karena pada saat itu kita entah ini apa yang dimaksud oleh Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai persamaan antara pajak dan juga zakat. Waktu itu Ibu sempat ngomong dan yang disampaikan ibu, kita nangkepnya sebagai masyarakat awam yang mungkin juga nggak ngerti seluk beluk yang ina inu. Ada satu kalimat yang kita tangkap adalah ibu menyamakan pajak dengan zakat gitu. Tapi yang setahu kita sebagai masyarakat awam ya Bu, sekali lagi kita ini menganggap pajak dan zakat itu berbeda. Karena kalau zakat mah wajib teh kalau anu mampu anu kismin kini maki sangsara hirup merangsak balangsak Bu, itu mah tidak diwajibkan untuk membayar pajak zakat. Astagfirullahaladzim, salah tuh yang namanya manusia ya Bu ya, bener nggak? Cak abi mah Ibu Sri Mulyani oke iya teh mungkin salah menyampaikan tujuannya mah lain kadinya meureun tapi ieu mah kadung geus bujurutnya Bu, jadi ku abi dibahas gitu. Mungkin saya mencoba meluruskan Ibu Mulyani juga salah kayak saya tadi gitu, salah ngomong. Namanya juga manusia bukan nabi boy, cabok kayak tadi anu tadi viral. Ya namanya juga manusia ya bukan nabi gitu boy, ya kan. Jadi ya salah, wajar lah ya gitu karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akhirnya entah ibu yang salah menyampaikan atau kami yang salah menangkap apa yang ibu sampaikan gitu kan, dimana ibu membandingkan pajak dengan juga zakat. Karena sekali lagi zakat ini tidak wajib bagi mereka yang hidupnya balangsak alias sangsara alias miskin kau tidak kena wajib membayar zakat di agama. Yang wajib bayar zakat siapa? Yang sudah mampu hidupnya, yang sudah bergelimang harta, kaya raya sejahtera bahagia. Wow, itu ya. Terus kalau pajak mah mau hidup kita balangsak kita miskin angger kena pajak kan Bu. Jadi dari itunya aja kan udah beda gitu. Kalau wajib pajak mah kan tidak memandang bulu ya, kamu balangsak tetap bayar pajak kan gitu ya Bu. Kalau kamu balangsak tidak wajib zakat, tapi walaupun kamu balangsak tetap harus bayar pajak gitu kan Bu. Ya kurang lebih kan kayak gitu loh maksudnya kan. Jadi berbeda gitu ya. Mungkin nanti akan ada klarifikasi yang kita tunggu dan kita nantikan, karena tidak baik juga jikalau terus dibiarkan para netizen ini akhirnya ngebully ngebully tuluy gitu, padahal mungkin ya salah penafsiran atau salah penangkapan dari kita gitu Bu. Barangkali nanti ada bahasa yang lebih sederhana yang pada akhirnya tidak membuat orang salah tangkap dengan apa yang dicoba untuk diutarakan sama ibu gitu, maksudnya kumaha. Karena sekali lagi kalau zakat mah ya yang dari hal sederhana aja gitu kan. Zakat mah wajibna kan bang harungkul nya anu sangsara aja balangsak gitu yang hidupnya super miskin itu enggak wajib zakat. Tapi kalau yang super miskin yang balangsak tetap kemana-mana kena pajak. Dan sejauh ini kita menjalankan wajib pajak itu dengan baik. Sejauh ini kita bayar pajak di segala urusan kehidupan dunia kita gitu kan. Kita belanja, kita jajan
ya yang simpel aja ya. Kita jajan, kita belanja, kita masuk tol. Terus apalagi yang paling simpel sih, pajak yang paling simpel. Ya yang kayak gitu-gitu lah ya, itu kita bayar ya, nggak bisa dinego ya. Punten ini abi bayar pajak, abi mah ukur minum teh manis gitu, jadi bukan abi mah pakai pajak teh manis, jangan minum manis sorangan di imah kan gitu ya, kurang lebih ya. Tapi semua tidak ada aturan yang miskin atau yang punya harta kekayaan sekian tidak wajib pajak, kan semuanya juga kena wajib pajak. Dari situnya aja sudah, menurut saya sih sudah berbeda ya Bu, menurut saya gitu. Jadi tidak bisa disamakan, karena sekali lagi apapun itu yang Ibu maksud, penangkapan dari banyak masyarakat adalah itu tadi Ibu membandingkan pajak dan juga zakat yang sama wajibnya. Ya udah sih jalanin aja, insya Allah kita akan jalankan. Cuman Bu punten pisan ini pajaknya kalau untuk segala sesuatu hal ya, termasuk ciga royalti gitu kan, itu mah jangan ya Bu ya, kena hulunya juga ya Bu, royalti. Bingung kita ya, kita bingung Bu gitu ya. Jadi jangan ada yang pajak ngajajangar hulu gitu Bu ya, karena maksudnya ngajajangar hulu dalam artian saya tuh kayak ya gini gitu, aturannya nggak jelas. Pajak naon sih, mana sah deh anu nyokotan pajaknya yang kayak gitu Bu, kayak kita nggak paham gitu, nggak ada sosialisasi, ujuk-ujuk kena pajak royalti jangan segala ning rupa. Aduh janganlah ya Bu, tadinya saya pikir gitu ya, pajak royalti ini sekalian sharing aja ya Bu, nggak apa-apa gitu, nggak boleh di tempat umum muterin lagu, tapi ayo muterkan radio, jangan muterkan TV mah teu naon. Kusabab naon, biar media kita, media resmi seperti radio dan juga pertelevisian Indonesia kembali hidup gitu, maksud aku teh. Semoga itu gitu yang terjadi. Efeknya sarua kene-kene kehet Bu, cedah naon ngaranna muterkeun radio jeung muterkeun TV di tempat makan atau restoran kena pajak oge pada mah ulah Bu. Jikalau itu aturannya ada ya, pengomersialan itu ada, Ibu bisa nih jadi jalur gitu kan, penghidupan kembali media resmi yang jelas-jelas media resmi kami sebagai radio, sebagai TV yang ada di lokal atau nasional, kami benar bayar pajak. Pegawai kami semuanya gajinya dipotong pajak. Kami adalah orang yang benar juga membayar pajak. Jadi mohon dibantu Ibu ya, radio sama TV dihidupkan kembali, karena kehidupan kami ini semua tergantung dari sistem yang ada. Ini cuman butuh dukungan dari pemerintah, karena untuk program-program dan juga inovasi selalu kita berikan ya, agar bisa menyesuaikan dengan zaman kiwari gitu Bu ya. Jadi ya muncul abi mata royalti muterkeun radio di restoran, di tempat makan tong kena pajak kok sebab naon. Jadi radio teh aya kena hareup kena, jadi di tempat makan teh ngadarangukeun radio deui kan cocok. Nah, jadi kita bersaing kembali nih, radio hidup lagi, media karena didengarkan kembali oleh banyak masyarakat lagi ya kan, dimanapun adanya ya kan. Ya kalau bisa kayak gitu ya udah. Assalamualaikum dia lepat ya mabunya ngan ieu unggul da kadung gujur, jadi abi cenah dititah ieu ya iku naon ieu naon disaruakeun zakat sareng pajak gitu unggul Bu. Assalamualaikum nuhun Bu atas perhatosanana. Waalaikumsalam. Kumaha enggeus aing mah serba salah era. Radio Cakra. Ngomongin royalti, akhirnya nunggu mulai bersuara adalah ketua PSSI. Demi kepentingan PSSI juga dong, karena PSSI juga nggak mau dong kena pajak royalti, karena memang masuk akal sih. Kenapa nggak mau masuk pajak royalti? Ya sekarang gini, kita mau nonton pertandingan Indonesia. Kalau lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, ciptaan dari Mang Haji, Rajilin, Bapak WR Supratman ya, itu ngarannya itu sudah masuk ke public domain. Jadi itu mah bebas ya, tidak terkait hak cipta. Siapapun makhluk hidup di dunia ini, di Indonesia Raya Merdeka ini berhak untuk menyanyikan lagu ciptaan WR Supratman ini ya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku, tak eta. Tapi lagu-lagu kebangsaan lain ternyata belum masuk ke area atau ranah public domain, sehingga jika itu dinyanyikan pada saat pertandingan timnas, itu tetap kena royalti. Because kan kita juga ngelalajuan timnas itu pakai duit ya, bayar tiket gitu. Jadi dianggap tetap dikomersilkan gitu. Padahal fungsi dari kita menyanyikan lagu itu bersama-sama adalah untuk meningkatkan patriotisme kita, meningkatkan jiwa nasionalisme kita, tapi kena pajak juga. Semoga dari PSSI bersuara dengan bilang,
hentikan aturan itu, cuma bikin gaduh. Pecahkan saya gelasnya, biar ramai, biar terkatung-katung sampai nangtung. Namun gue masih eta kayak gitu. Tapi PSSI punten ini mah ya, untuk beberapa hal, karena kan PSSI cukup kuat juga nih ya untuk melawan aturan seperti ini, bukan melawan, maksudnya berprotes dengan aturan seperti ini gitu, bersuara itu ya tepatnya, sayangnya maaf salah ngomong ya. Bantu juga lah kami untuk kayak nggak segala-galanya royalti ini jadi beban bagi kehidupan dunia kita gitu loh, keduniawian ini gitu loh ya. Kita teh asa mangariwangkeun yang kalau public domainnya cuman sekedar lagu Indonesia Raya. Apakah lagu-lagu yang nonem seperti lagu Eling Eling umat muslim muslimat ya, lagu-lagu yang gak ada penciptanya secara langsung, lagu-lagu yang sudah menjadi budaya, apakah itu juga tetap kena royalti. Terus juga lagu-lagu yang berkaitan dengan lagu-lagu daerah gitu, dimana waktu kecil kita diwajibkan untuk menghafal daerah anu laguna anu, daerah inu laguna inu, daerah taeun laguna taeun gitu-gitu kan, kita kudu dinyaho gitu kan. Apakah dari situ kita akan diberhentikan untuk mempelajari itu semua kan, seperti aturan yang memang masih sangat mengambang. Mungkin dengan protesnya dari pihak PSSI, diantaranya yang sudah buka suara adalah dari Sekjen PSSI Bapak, ya mungkin ketika Bapak protes, titipannya juga ini adalah kepentingan seluruh umat manusia ya yang ada di Indonesia ini. Jadi biar kita tidak diberikan aturan yang terkatung-katung alias mengambang bagi kitanya. Mungkin kalau bagi yang punya aturan itu jelas, tapi bagi kitanya sosialisasinya agak kurang gitu ya. Makanya dari itu mungkin PSSI pun menganggap ini kemana sih aturan teh secara rudet aing mah, jadinya tidak produktif, jadinya hanya mikirin gimana ini budget royalti apa segala macam, padahal tujuannya adalah untuk memperbagus timnas kita gitu kan. PSSI kita pengen HD top jempolan gitu timnas kita, tapinya akhirnya jadi rarudet garujrut lah, pokoknya jadi rariet gitu kurang lebih. Radio Cakra. Menjelang 17 Agustus ini, yang tidak kalah ramai adalah sebuah film yang bertajuk, film animasi yang bertajuk Merah Putih One for All. Ini banyak banget yang posting, banyak banget yang bahas dengan review underground alias goreng banget cina. Kalau sampai ada satu kreator yang bilang kalau sampai saya udah nonton filmnya, kalau sampai di film animasi ini dibilang jelek, itu adalah sebuah pujian karena aslinya adalah jelek banget. Sebenarnya kalau kita tarik ulur ya, kita bandingkan film Jumbo, animasi Jumbo dengan film animasi Merah Putih One for All, itu jauh berbeda dari hasilnya, dari cara kita menikmati film animasi ini benar-benar jauh berbeda nih Balai Cakra. Nah, kedua film ini punya kualitas yang sangat jauh berbeda dan juga anggaran dari pembuatan animasi yang berbeda juga. Pertama, anggarannya film One for All Merah Putih One for All ini dia pakai 6,7 miliar. Sedangkan Jumbo itu hampir 30 miliaran kan gitu kan. Nah selain itu ada yang salah diantaranya. Ini bukan masalah budget, tapi yang salah diantaranya adalah perkara waktu produksinya. Kayak tugas uji buru-buru ku dosen ya, sian teu lulus aing mesin keburu di DO sian gitu. Ya kenapa sih nggak tahun depan aja ini teh, biar banyak revisi, terus juga dievaluasi lagi sebelum benar-benar naik tayang dan distribusikan dan juga ditonton sama seluruh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya hanya mendapatkan hujatan. Itu aja sih kalau menurut aku dari bikinnya aja wow banget, cuma 2 bulanan aja. Sedangkan film Jumbo dibikinnya kurun waktu 5 tahun. Jadi kalau saya dibandingin dari biaya dan juga waktu pembuatannya jauh berbeda semuanya ya. Tapi aku nggak ngerti tentang perfilman kayak gimana. Tapi yang pasti sangat disayangkan aja kalau misalnya rusuh hari kemarana atau bapak rusuh teuing ya, sekiranya rusuh mah di kamari atuh kumahanya teman mun inditnya mun aduh bapak punten bisa bapak juga mencetan klakson tutuluyan. Jadi kalau menurut aku ya film ini sebaiknya ditayangin entah itu tahun depan atau 2 tahun ke depan, di mana ini biar lebih smooth lagi dan segala sesuatu yang dikritik sama seluruh netizen itu jadi bahan evaluasi. Yang tadinya mau tayang tahun ini mungkin diundur jadi 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Itu sih yang kita harapkan, karena ya para netizen saya yakin mereka memberikan kritik untuk membangun juga, walaupun pedes ya kan, pedes banget gitu. Cuman ya
kalau kita lihat dari ya kurun waktu mereka memproduksi film dan juga budget atau anggarannya itu kan jauh beda banget sama film Jumbo, walaupun ada juga yang membandingkan dengan film One Piece yang satu episodenya kurang lebih 30 menitan itu hanya memakan waktu 1,8 miliar. Tapi kalau kembali lagi itu kan film luar negeri yang memang tenaga ahlinya udah pada paham banget dan lain sebagainya, jadi produksinya mungkin gak terlalu mahal. Terus juga pendistribusiannya juga semua orang pada pengen nonton jadi lebih mudah, sedangkan ini adalah film baru yang memang saat mendistribusikan ini ke bioskop mungkin tidak murah juga gitu kan ya. Pokoknya ya gitulah pokoknya. Ya aku mah mengharapkan ini kan, tapi tetap walaupun aku sebenarnya seneng gak jadi tayang. Kenapa? Bukan akhirnya gak mau menikmati film ini di bioskop, mau banget apalagi buat anak aku. Cuman aku harap tahun ini gak jadi tayang karena ditayanginnya tahun depan, karena dievaluasi, dibenerin pengisi suaranya dan lain sebagainya gitu loh. Semuanya lah dievaluasi lah gitu, berharapnya seperti itu. Tapi ternyata tetap naik tayang di 14 Agustus ini, tapi hanya terbatas di beberapa bioskop aja. Dan tercatat juga hanya 16 bioskop kalau nggak salah, dan itu dia hanya di kota-kota besar, dan satu kota cuma ada satu bioskop yang menayangkan film dari Merah Putih One for All ini. Ya aku harapkan film ini juga dari alur cerita, dari sound effect-nya, dari visual grafisnya, dari teman-teman yang isi suaranya, mungkin ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi, karena kalau kita ngomongin 6,7-nya kemana itu lain urusan orang, kan kita mah urusannya adalah pengen menikmati film itu, karena film itu kita datang ke bioskop dan bayar ya kan. Jadi kita harapkan ya kita juga bisa menikmati film itu dengan nyaman, dan tentunya bisa bener-bener ngerasa gila animasi Indonesia udah keren banget gitu aja sih. Ya kalau 2 bulan sih punten-punten banget ya, bikin skripsi 2 bulan juga itu mah kayaknya malaikat juga geleng-geleng kepala. Masa lo ibu udah bisaan pisan cenyin film ngan 2 bulan kan gitu ya, kayak oh my god you are so keren banget gitu kan. 2 bulan atau 2 bulan film biasa lain animasi oke mbak, jelema hirup langsung acting kayak merasa 2 bulan masa diberi kujurik mbak. Itulah sekilas Piomongen. Semoga hari ini Baraya Cakra bahagia tanpa Piomongen. 90,5 FM Radio Cakra. FM Radio Cakra. Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. FM Radio Cakra. Hits dangdutnya. Radio Cakra. Radio Cakra.